Nah, ketika berhadapan dengan Pak Listio Sigit Prabowo, tampaknya Presiden Joko Widodo memberikan kode lah. Ya kayaknya menyapa sih, tetapi ada kode keras ya, yaitu tolong usut tuntas di tragedi Kanjuruhan kemarin. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sangat jarang-jarang loh Presiden Joko Widodo melakukan hal ini, yaitu tidak bersalaman dengan Kapolri. Padahal juga pada saat bertemu dengan Jenderal Andika Perkasa, nampaknya Presiden Joko Widodo langsung menyalami. Ketika bertemu Pak Listio, mengangguk-ngangguk. Ya kayaknya menyapa sih, tetapi ada kode keras ya, yaitu tolong usut tuntas di tragedi Kanjuruhan kemarin. Jangan ada tutup-tutupi. Nah, seperti ekspresinya ke arah seperti itu sih Presiden Joko Widodo. Ini merupakan kode keras ya dari Presiden Joko Widodo untuk Kapolri segera untuk melakukan pengusutan tragedi Kanjuruhan kemarin. Nah, seperti ini videonya. Nah, ketika berhadapan dengan Pak Listio Sigit Prabowo, tampaknya Presiden Joko Widodo seolah-olah memberikan kode lah. Ini bahkan Presiden juga tidak menyalami Jenderal Listio Sigit Prabowo, padahal semuanya di situ juga disalami. Nah, tidak disalami. Kita lihat lagi ya. Nah, tidak disalami kan? Tetapi cuma menyapa dengan ekspresi muka. Akhirnya pun setelah diberikan kode seperti itu oleh Presiden Joko Widodo, yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia akhirnya terwujud, yaitu Kapolri menetapkan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan. 3 diantaranya adalah polisi. Yaitu di sini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan ke-6 tersangka itu adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru, Ketua Panitia Penyelenggara Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, Security Officer, Kabak Operasi Polres Malang, Danki 3 Brimob Polda Jawa Timur, Kasat Samapta Polres Malang. Dan ini menurut Jenderal Listio Sigit Prabowo ya bisa bertambah lah, karena memang investigasi sekarang ini juga sedang berjalan. Nah, ke-6 tersangka diduga melanggar pasal 359 dan pasal 360 KUHP serta pasal 103 junto pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2022 tentang keolahragaan. Coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira gimana ya? Itu siapa yang gak disalami? Bapak Listio Sigit. Buset, Kapolrinya gak disalami, hehehe. Siap-siap dicopot tuh, amin. Kapolri yang banyak masalah dari atas sampai bawah, yups. Pak Andika pas pensiun dari Kapolri. Kalau menurut saya sih gebrakan Listio Sigit sangat bagus sekali ya. Ya memang kebetulan sekali pada waktu Jenderal Listio Sigit Prabowo diangkat ya muncul kasus Irjen Sambo, muncul Kanjuruhan. Tetapi ya diusut tuntas lah. Bahkan tergolong cepat banget diusut tuntas. Ya memang tugas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sangat berat sekali, karena memang harus dibenahi lah, mulai dari bawah hingga atasan. Bahkan kemarin juga Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mencopot atasannya lah jika tidak bisa memperbaiki bawahannya. Kurang lebih seperti itulah. Tetapi perlu diapresiasi, belum 1 minggu Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menetapkan 6 tersangka. Ini sungguh patut diapresiasi. Dan juga perintah Presiden kemarin juga usut tuntas dan jangan ditutup-tutupi. Sekarang terbukti kan janji Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.
Momen Presiden Joko Widodo tak menyalami Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di acara HUT TNI beredar di media sosial. Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono memberikan penjelasan. Dalam video beredar yang terlihat detik.com pada Kamis 6 Oktober, Jokowi awalnya menyalami Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Namun setelah itu Jokowi tak menyalami Kapolri yang berada di sebelah Andika. Jokowi langsung bergerak menyalami Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dan istri. Selanjutnya Jokowi menyalami Kasau Marsikal Fajar Prasetya dan Kasal Laksamana Yudo Margono. Jokowi nampak ditemani oleh Wapres Ma'ruf Amin. Setelah itu Jokowi mengangkat kedua tangannya ke arah warga. Video yang beredar di medsos itu merupakan potongan dari video yang diunggah di akun YouTube Sekretaris Presiden. Momen Jokowi tak menyalami Kapolri itu terjadi setelah acara Defile Pasukan dan Pawai Alutista di panggung depan Istana Merdeka. Setelah momen itu, Jokowi memanggil warga bersama anak untuk bersalaman dan berfoto bersama Jokowi. Tampak mendampingi Ma'ruf Amin, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI, Kasat, Kasau, dan Kasal. Kasat Pres Heru Budi Hartono memberikan penjelasan soal viral Jokowi tak menyalami Kapolri. Heru mengatakan Jokowi juga menyapa Kapolri. Nggak ada masalah, kan di mimbar utama sebelum upacara semua sudah disalami. Dan kan yang di video itu Pak Presiden menyapa Pak Kapolri, ujar Heru kepada wartawan. Diketahui ada yang menarik saat Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 5 Oktober. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tampak menghadiri pimpinan TNI dan Polri, lalu mengajak mereka bersalaman usai merayakan gelaran. Namun Presiden Jokowi terlihat tidak menyalami Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, padahal mantan wali kota Solo itu menyalami semua yang ada di sekitarnya. Awalnya, Presiden Jokowi tampak menyalami Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Andika yang mendapat giliran bersalaman pertama memberikan hormat dan membalas jabat tangan Presiden. Setelah Andika, Presiden tampak mendekati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan menyapanya. Namun Jokowi tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Kapolri. Presiden kemudian menyapa dan bersalaman dengan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Terlihat Dudung pun memberi hormat dan membalas jabat tangan Presiden. Setelahnya, Presiden Jokowi menyapa Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo bersama istri. Kemudian Jokowi bersalaman dengan keduanya. Terakhir Presiden menyapa Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono beserta istri dan bersalaman dengan mereka. Usai bersalaman, Presiden Jokowi berbalik badan dan melambaikan tangan kepada tamu undangan upacara yang menyapanya. Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono menanggapi peristiwa tersebut. Menurut Heru, tak ada penyebab khusus Presiden tidak bersalaman dengan Kapolri usai upacara, sebab Presiden Jokowi disebut telah bersalaman dengan semua tamu undangan yang berada di mimbar utama sebelum upacara berlangsung. Nggak ada masalah, kan di mimbar utama sebelum upacara semua sudah disalami. Dan kan yang di video itu Pak Presiden menyapa Kapolri berbicara, kata Heru saat konfirmasi pada Rabu 6 Oktober. Diketahui institusi Polri belakangan ini disorot setelah peristiwa pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Sambo. Tak hanya Sambo, sejumlah perwira juga diduga terlibat dalam skenario untuk menutupi peristiwa asli kematian Brigadir J. Ditambah lagi baru-baru ini kinerja Polri kembali menjadi sorotan usai tragedi yang terjadi di stasiun Kanjuruhan Malang. Lebih dari 100 nyawa menghilang usai aparat kepolisian yang berjaga di stadion menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Diketahui Polri menetapkan 6 orang tersangka terkait tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Kamis 6 Oktober malam di Polres Malang Kota, Malang, Jawa Timur. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan ke-6 tersangka itu adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru PT LIB, Ketua Panitia Penyelenggara Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, Security Officer Kabak Operasi Polres Malang, dan Ki 3 Brimob Polda Jawa Timur, Kasat Samapta Polres Malang. Ke-6 tersangka diduga melanggar pasal 359 dan pasal 360 KUHP serta pasal 103 junto pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Kapolri mengatakan tim masih bekerja maksimal menelusuri kasus ini. Penambahan jumlah pelaku pelanggaran etik maupun pidana kemungkinan masih bisa bertambah. Tambah Listio Sigit di Polres Malang. Kerusuhan supporter terjadi di Stasiun Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober. Pada laga itu, Arema FC kalah
2, 3 di kandang sendiri. Polisi menembakkan gas air mata ke arah penonton yang berada di tribun stadion. Akibatnya, 131 orang yang berada di dalam stadion meninggal dunia.